Nama STY menggaung lagi di sosmed ya. Banyak sekali di komen-komen yang aku baca ya. Nama STY menggaung-gaung lagi ya. Dari semua netizen membanding-bandingkan bagaimana di eranya STY, gimana di eranya Patrick, di mana di eranya John Hartman. Dan otomatis dia membanding-bandingkan. Itu bukan salah mereka, tapi itu memang mereka itu semua dari para fans timnas Indonesia ini lagi kangen dengan kemenangan-kemenangan yang hakiki, dengan permainan-permainan dari bal belakang sampai ke depan kayak gitu guys ya. Jadi ya udahlah. Tapi tetap guys ya, kita harus move on dengan apa yang terjadi kemarin, kita tatap ke depan. Ya memang oke lah, kita kasih kesempatan dulu sama John Hartman untuk mengeluarkan bagaimana taktik-taktiknya yang sebenarnya, yang katanya dia memang dikatain miskin taktik ya. Oke guys, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang udah mampir ke sini, yang udah subscribe, yang udah komen-komen ya. Makasih banget atas dukungannya ya. Aku doain buat kalian semuanya selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan buat kalian ya yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya, dan ditekan tombol loncengnya agar nanti kalau ada video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube. Kali ini kita kontennya reaction lagi ya, tapi ini kita khususin untuk reaction video-video bola yang terbaru. Ini ada beberapa yang kemarin sudah sempat aku bahas, yaitu tentang gacornya Oli Remeni ya guys ya. Piala Presiden, dia kan melihat bongkar pasang, makanya itu nanti mungkin diputuskan waktu pada saat ke Thailand, itu baru diputuskan kayak apa, kayak gimana. Dan saya yakin juga begitu seandaikan ya, apa Hafner masuk atau ada pergantian dan segala macam, dia udah menyiapkan penggantinya. Gitu. Jadi pemain-pemain ini nggak boleh lengah ini, bisa-bisa si coach dia langsung mencopot aja kan, ganti kan gitu. Belum final, karena kan dari coachnya juga belum oke, belum tahu. Jadi dari Persija ini masih getol ya, tidak menutup peluang rekrut untuk rekrut Justin Hafner ya. Kalau menurutku dari lubuk hati yang paling mendalam ya, untuk Justin Hafner, kalau seandainya dengerin ini jangan ya, tetap aja Anda berkarir di luar negeri ya. Oke ya, ini yang lagi rame juga viral ya. Sampai viral di Belanda, dia tuh jadi trending topic ya ini guys. Nah, debut resmi oleh Roma ini bersama Fortuna langsung diwarnai gol cepat saat menghadapi PSV. Justin Hafner juga dipercaya tampil sebagai starter dan bermain penuh. Fortuna sempat tertinggal setelah PSV mengembalikan keadaan, namun drama belum selesai karena gol di menit 92 mengubah jalannya pertandingan. Gol Remeni di menit awal pun akhirnya punya cerita tersendiri guys. Jadi memang ini aku juga keren banget sih. Bukan dari oke lah, dribblingnya Ole itu keren, keren terus. Tapi dia tuh instingnya tuh keren tuh, dia cerdas tuh ya. Jadi begitu bola itu naik gitu kan, ini ya kita lihat ini ya. Begitu bola itu naik terus ini dari belakang nih ya. Nah naik, nah dia tetap ngejar bola, tapi dia nggak langsung merebut bolanya tuh ya, sebelah sini ini ya. Nah dia tuh nggak rebutan bola sama belakang, nggak, dia tuh malah bagaimana ya, dia menganalisis, oh kayak ini akan potensi diumpankan kipernya kan ya. Nah akhirnya dia mengambil pulang itu. Itu adalah sebuah kecerdasan sih kalau menurutku ya. Tidak hanya skill tapi dia cerdas sih kalau menurutku, si Ole ini ya. Ole Remeni ya. Nah ini juga ya guys, kita cek lagi.
yang main di Eropa. Dan James dan Nathan Choaon saling bertemu. Nathan menyumbang 1 assist, sedangkan Dan James hanya main 75 menit. Skor akhir 4-1 untuk kemenangan Go Ahead Eagles atas Willem II. Lanjut ada Justin Hubner dan Ole Romeni yang sama-sama jadi starter dan main 90 menit. Ole cetak 1 gol cuy. Dan klubnya Fortuna Sittard berhasil menahan imbang raksasa Liga Belanda yaitu PSV Eindhoven dengan skor 2-2. Pemain abroad ayo bersinar yang silau. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Ya guys ya. Jadi keren nih di tengah-tengah cerita dan badai yang menghadang timnas Indonesia juga kita sedih ya, pasti sedih. Tapi ya udahlah ya. Jadi di tengah-tengah itu ada kabar dari Ole Romeni itu juga sebagai hiburan-hiburan sih untuk pelipur lara kita setelah kita pasca tidak lolos di Piala AFF ya. Nah ini juga ada kiper kita ya, Martin Paes ya, ini nggak tergantikan di Ajax. Kenapa Maarten Paes tetap jadi starter di Ajax, padahal Ter Stegen sudah tersedia? Di kualifikasi UEFA Conference League lawan Shelbourne, Paes dipercaya main 90 menit penuh. Sementara kiper sekelas Ter Stegen cuma duduk manis di bangku cadangan. Bukan soal nama besar, tapi kesiapan. Paes sudah nyetel sama tim dan tampil solid dengan 2 penyelamatan. Sedangkan Ter Stegen belum fit 100% dan masih butuh adaptasi. Keputusan pelatih Michel Sanchez terbukti tepat. Ajax menang 3-1. Ironisnya, kiper kelas dunia datang, tapi kiper timnas Indonesia yang tetap dipercaya. Kalau Ter Stegen sudah 100% fit, Paes bakal bertahan atau tinggal tunggu waktu digeser. Tulis pendapat kamu. Kenapa? Kalau Asian Cup, Mas? Asian Cup menurut saya masih so-so lah. Artinya waktu kerja dia belum terlalu banyak. Meskipun Jai bisa main kan? Iya, semua bisa main. Verdong bisa main. Tapi waktu kerja dia belum cukup untuk kita mengevaluasi, oh dia bego nih, oh dia smart nih, belum. Tapi kalau Piala Asia menurut saya itu bare minimum. Dia harus masuk paling nggak 8 besar. Paling nggak 8 besar ya? Kalau nggak bisa masuk 8 besar, selesai. Semoga aja bisa. Karena apa? Menurut saya, waktu kerjanya udah cukup. Piala Asia full tim, meskipun lawannya Jepang, meskipun lawannya Korea Selatan, Iran, Irak, Oman, Arab Saudi, Australia. Tapi waktu kerjanya udah cukup. Artinya apa? Dia tidak mampu memaksimal, kalau dia gagal ya, dia tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada. Potensinya kan cuma third player ya, tapi paling enggak dignity-nya kelihatan. Kalaupun Jadi kalau sekarang dievaluasi itu memang masih terlalu dini ya kalau menurut gue. Jadi memang kita tunggu aja sampai nanti Piala Asia yang akan dilaksanakan itu 2027. Semoga aja kita nggak mau lah sampai nanti seandainya timnas ini nggak bisa ini ya, harus tune on gitu. Ya kita gaskan sekali lagi. Ini mah meme. Pria itu datang timnas selalu menang. Iya sih. Ya mungkin ini kebetulan. Tapi di beberapa pertandingan ini memang belum pernah kelihatan lagi ya di bench ya Pak Jokowi. Pak Jokowi pintu kemenangan timnas Indonesia. Ini guys, lagi guys ya. Tim Indonesia sudah sempat dikabarkan tiba di Terminal 3 Bandar Soekarno-Hatta terbang ke Tangerang, Banten, Sabtu 8 Agustus siang. Namun saat itu yang keluar hanya beberapa staf timnas Indonesia dan kopernya saja. Dari informasi yang dapat, pemain dan tim berlatih keluar melalui Terminal 3 VVIP yang akses terbatas dan tertutup dari publik. Timnas Indonesia gugur dari Piala AFF 2006. Hasil tersebut diderita skuad Garuda setelah imbang 1-1 dalam laga tandang ke Singapura dan menduduki posisi ketiga klasemen akhir di grup A. Ini sepertinya menghindar gitu ya.
pop-popnya dia menghindari gitu maksudnya. Oh ya, gak apa-apa. Oke. Itu Wah. Nggak usah nyalain wasit, emang timnas kita aja yang nggak layak lolos main kayak gitu, dar sistem kayak gitu gimana mau lolos nggak layak. Emang siapa yang belain timnas? Cuma di pertandingan ini gue nggak bisa tutup mata. Emang tuh wasit biji ya brewok el minyak itu nggak usah dibelain. Emang ada beberapa keputusannya yang aneh. Ada 2 keputusan besar dari wasit biji itu yang aneh. Yang pertama pembatalan kartu merah, dan yang kedua ada momen pemain Singapura back pass ke kipernya tapi nggak dianulir sama itu wasit. Dan menurut law of the game itu nggak boleh, harus dikasih pelanggaran. Terus gue nggak bela timnas. Di video gue barusan, gue kritik abis-abisan itu timnas. Bukan bermaksud membela timnasnya, tapi di pertandingan itu memang wasitnya itu rada-rada. Tapi bener juga sih, nggak usah lolos juga. Nanti kalau lolos ketemu sama Thailand, aduh. Iya sih. Aduh, aku juga kemarin pas waktu nonton bolanya juga, aduh kalau seandainya lolos tuh gimana nanti ketemu Thailand ya. Ngeri-ngeri sedap kayak gitu kan jadi. Ya. Habis. Nggak usah nyalain Sudah habis ketemu Thailand. Ketemu Vietnam aja kayak gitu ya. Tuhai kontroversi sampai-sampai buat Tom Hai emosi. Inilah Abdullah Salim Halfan Al-Amuri, wasit asal Oman yang saat ini menjadi sorotan tajam karena dianggap berat sebelah saat memimpin laga Indonesia versus Singapura semalam. Ketidakberesan langsung terlihat di awal laga saat Michael Becker jatuh 2 kali di dalam kotak penalti, namun wasit menganggapnya bukan sebuah pelanggaran. Momen paling disorot terjadi saat pemain Singapura menyikut dada Ivar Jenner. Aksi kasar yang harusnya berujung kartu merah ini justru dianggap bersih oleh wasit setelah diintervensi VAR. Bahkan kartu kuning pun tak diberikan. Sorotan utama lainnya adalah momen back pass, di mana pemain belakang Singapura melakukan operan ke kiper yang langsung menangkap bola dengan tangan, di mana ini merupakan sebuah pelanggaran yang mana seharusnya Indonesia mendapat hadiah tendangan bebas tidak langsung di dalam kotak penalti, tapi wasit tetap melanjutkan laga begitu saja. Akibat keputusan yang terus diputar balikan ini, Tom Hai tampak emosi. Ya, memang wasit itu rada-rada sih kalau bro. Memang bukan rada, memang agak ini ya. Di informasi yang aku dapat ini memang wasit ini barusan ini menjadi wasit utama di AFF di kelas internasional. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin dia tuh klebet mungkin. Klebet lagi. Ya elah. Ya memang rezekinya Indonesia sih kalau. Wasit ini bikin emosi memang ya. Ya. Jadi sekarang itu yang lagi rame di sosmed itu ya banding-bandingin sama STY ya, terus juga ketidakadilan dari wasit ini, wasit yang nggak jelas ini ya. Nah, dan juga yang untungnya yang bikin senang itu ya gacornya Oli Romani kayak gitu guys ya. Oke, aku ucapin terima kasih buat semua sahabat-sahabatku yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Buat kalian semuanya terima kasih banyak ya. Jadi kita tetap dukung aja ya timnas Indonesia untuk maju nanti di FIFA Asian Cup yang akan terjadi di September akhir nanti ya. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys.